Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rista Firgawan dengan NIM 2504010102803. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang analisis terhadap sebuah entity relationship diagram atau ERD pada sistem basis data perusahaan. Demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Cian Ramadona Sultin, Eskom Mkom, analisis yang akan saya jelaskan meliputi identifikasi entitas, relationship atau hubungan antar entitas, lalu ada kardinalitas, alur bisnis, serta bagaimana ERD dapat ditransformasikan menjadi tabel dalam basis data relasional. Berikut adalah diagram ERD tersebut. Lalu kita masuk ke gambaran sistem. Secara umum, ERD ini menggambarkan sebuah sistem perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku, penerimaan barang, proses produksi, hingga transaksi penjualan produk kepada customer. Terdapat ada 6 entitas utama, yaitu supplier, shipment, item, produk, customer, dan order. Kemudian terdapat 6 relationship yang menghubungkan entitas-entitas tersebut, yaitu sends, supplies, include, use in, submits, dan requests. Selanjutnya kita masuk ke entitas supplier dan shipment. Entitas pertama adalah supplier. Supplier merupakan orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Supplier memiliki hubungan sends dengan shipment. Relationship ini menunjukkan bahwa supplier melakukan pengiriman barang kepada perusahaan. Kardinalitasnya adalah 1 banding banyak, yang artinya satu supplier dapat melakukan 0, 1, atau banyak pengiriman, namun setiap shipment harus berasal dari tepat satu supplier. Sebagai contoh, supplier A dapat melakukan beberapa pengiriman, misalnya shipment 001, shipment 002, dan shipment 003. Selanjutnya terdapat entitas item. Item merupakan jenis bahan baku atau komponen yang digunakan perusahaan. Item mempunyai hubungan supplies dengan supplier, artinya supplier menyediakan bahan baku tersebut. Lalu relationship supplies memiliki kardinalitas, yaitu many to many, di mana satu supplier dapat menyediakan banyak item, dan satu item juga dapat disediakan oleh lebih dari satu supplier. Item juga berhubungan dengan shipment melalui relationship includes, artinya satu shipment dapat berisi dari banyak item, dan satu jenis item dapat muncul pada banyak shipment yang berbeda. Oleh karena itu, hubungan includes juga merupakan many to many. Lalu kita masuk ke item dan produk. Setelah bahan baku tersedia, item digunakan dalam proses pembuatan produk. Hal tersebut digambarkan melalui relationship used in antara item dan produk. Kardinalitasnya adalah many to many, yang artinya satu jenis item dapat digunakan untuk membuat banyak produk. Sebaliknya, satu produk dapat membutuhkan banyak jenis item. Sebagai contoh, kayu dapat digunakan untuk membuat meja dan kursi, sementara itu sebuah meja dapat membutuhkan beberapa komponen seperti kayu, baut, dan cat, atau besi, dan lain-lain. Jadi, relationship used in menggambarkan keterkaitan di antara bahan baku dengan produk yang dihasilkan. Setelah produk selesai dibuat, lalu kita masuk ke customer dan order. Lalu produk dapat dipesan oleh customer. Customer merupakan orang atau perusahaan yang melakukan pembelian. Sedangkan order merupakan suatu bentuk transaksi dalam pemesanan produk. Lalu keduanya dihubungkan melalui relationship submits, dan kardinalitasnya adalah 1 banding banyak, yang artinya satu customer dapat melakukan banyak order, namun setiap order hanya berasal dari satu customer. Sebagai contoh,
Customer A dapat melakukan order 001, order 002, dan order 003. Lalu kita masuk ke product and order. Relationship berikutnya adalah request yang menghubungkan produk dengan order. Relationship ini menunjukkan bahwa sebuah order dapat meminta atau berisi produk tertentu. Berdasarkan ERD, kardinalitasnya adalah many to many, yang artinya satu produk dapat muncul pada banyak order, sedangkan satu order dapat meminta banyak produk. Sebagai contoh, meja dapat dipesan oleh banyak customer melalui order yang berbeda. Lalu sebaliknya, satu order dapat berisi meja, kursi, dan lemari sekaligus. Selanjutnya ada rangkuman dari kardinalitasnya. Jika seluruh relationship dirangkum, terdapat dua relationship dengan kardinalitas one to many, yaitu sense antara supplier dengan shipment, serta submits antara customer dan order. Lalu kemudian terdapat 4 relationship dengan kardinalitas many to many, yaitu supplies, includes, used in, dan request. Lalu kardinalitas ini sangat penting karena menentukan bagaimana struktur tabel akan dibentuk pada tahap implementasi basis data. Kita masuk ke alur proses bisnis. Jika ERD ini dibaca sebagai sebuah alur proses dari sebuah bisnis, maka prosesnya dimulai dari supplier. Lalu yang pertama, supplier menyediakan berbagai item atau bahan baku, kemudian bahan baku tersebut dikirim melalui shipment. Lalu shipment berisi item yang akan diterima perusahaan. Selanjutnya, item digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Setelah produk tersedia, customer baru dapat melakukan pemesanan melalui order. Lalu order tersebut berisi atau meminta produk yang ingin dibeli. Dan dengan demikian, ERD ini menggambarkan alur mulai dari proses pengadaan bahan baku sampai dengan penjualan produk jadi kepada customer. Kita masuk ke transformasi ERD menjadi tabel. Apabila ERD ini diimplementasikan menggunakan database relasional, setiap entitas dapat diubah menjadi tabel. Ada 6 entitas utama yang akan menjadi tabel, yaitu supplier, shipment, item, product, customer, dan order. Lalu sedangkan relationship yang memiliki kardinalitas many to many perlu kita buat menjadi tabel penghubung atau associative table. Relationship supplies, include, use in, dan request masing-masing dapat dibuat menjadi tabel penghubung. Sebagai contoh, tabel supplies minimal memiliki supplier ID dan item ID sebagai foreign key-nya yang berfungsi untuk menghubungkan antara supplier dengan item. Lalu kita masuk ke analisis aturan bisnis. Dari ERD tersebut juga dapat diturunkan beberapa aturan bisnis. Yang pertama yaitu, satu supplier dapat melakukan banyak shipment, tetapi setiap shipment hanya berasal dari satu supplier. Yang kedua, supplier dapat menyediakan banyak item, dan sebuah item dapat disediakan oleh beberapa supplier sekaligus. Yang ketiga, shipment dapat berisi banyak item. Yang keempat, item dapat digunakan pada banyak produk, dan satu produk dapat terdiri dari banyaknya item. Yang kelima, customer dapat melakukan banyak order, tetapi setiap order hanya dimiliki oleh satu customer. Yang terakhir, order dapat meminta atau berisi beberapa produk sekaligus. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ERD tersebut menggambarkan sistem basis data perusahaan yang mencakup
mulai dari proses pengadaan bahan baku, penerimaan barang, proses produksi, hingga transaksi penjualan produk kepada customer. Sistem ini memiliki 6 entitas utama, yaitu supplier, shipment, item, product, customer, dan order, yang saling terhubung melalui relationship sense, supplies, include, used in, submits, dan request. Kardinalitas yang digunakan terdiri dari hubungan one-to-many, 1:n, dan many-to-many atau m/n, yang menunjukkan antara hubungan antar entitas dalam sistem. Secara keseluruhan, IRD ini dapat menjadi rancangan konseptual yang menggambarkan alur bisnis perusahaan, mulai dari supplier menyediakan dan mengirim bahan baku, lalu bahan baku digunakan untuk menghasilkan produk, hingga produk dipesan oleh customer melalui transaksi order. Jadi inti dari analisis ini yaitu IRD menghubungkan proses pengadaan bahan baku hingga transaksi penjualan produk sampai ke customer. Mungkin demikian presentasi atau paparan dari saya tentang analisis Entity Relationship Diagram atau IRD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.